Selamat datang kembali di Onuni. Kali ini cukup spesial karena kita ada tamu spesial juga. Inilah dia, Ajindra, sang visual jockey atau VJ. Asik. Maaf Mas, itu green screen-nya ini ya ganti-ganti ya Mas ya? Iya, itu interaktif, Mas. Oh iya betul betul. Thank you ya Sob, udah gabung ke Heeh. Onuni. Wih, Yoi. gue seneng nih diundang sama Mas Nick sama Sob. Iya. Nu, tapi pertanyaan gua kita mau ngapain sih ngundang dia, Nu? Kan si Aji kan VJ kan, dia juga kreatif dan Heeh. After Effects-nya juga jago, Heeh. ya kan? Oh iya, terima kasih atas laci kirinya ya. Keren banget loh. Wah, tuh hadiah, Mas. Biar gue sibuk. Ini kan berhubungan sama tema kita kali ini, Mas. Heeh. Ya kan? Biar gue sibuk. Yes, karena sebenarnya intinya adalah tujuannya kita mau ngomong di sini di Onuni obrolan Wisnu Niko kali ini adalah kita mau ngebahas mengenai em, berkarya di rumah aja lagi. Tetap berkarya di rumah aja lagi gitu. Kenapa? Karena kondisinya kan emang gua nggak tahu nih. Ini kita bikin Onuni ini di hari Jumat tanggal 16, akan tayang di tanggal 18. Gua nggak tahu apakah PPKM darurat sebenarnya akan diperpanjang atau tidak. Ngeri banget tuh. Ya kan? Kita belum tahu nih. Sampai saat ini ada wacana tapi belum tahu apakah belum ketok palu. Soalnya gue belum dengar gitu kan pada saat diumumkan. Kita jadi jangan sampai pada saat nanti tayang ternyata udah ada ketok palu kan kita nggak tahu. Tapi ini kan kita bikin kan pada saat emang belum ada ketok palu nih. Si PPKM darurat ini diperpanjang atau berhenti di tanggal 20 gitu kan. But somehow perpanjang atau tidak perpanjang kalau menurut gue ya Ji dan juga Wisnu ya dan juga mungkin teman-teman yang nonton bahwa gue rasa meskipun nggak diperpanjang mayoritas akan berusaha untuk setidaknya di rumah aja lagi gitu kan ya. Kalaupun keluar emang untuk kebutuhan-kebutuhan kerja ataupun yang penting-penting gitu loh. Ya kan. Setelah itu kayaknya gue rasa orang masih akan berusaha untuk seminggu 2 minggu ke depan sih masih berusaha untuk menghindari ke tempat-tempat keramaian. Kalau nggak penting-penting banget. I don't know. Ya, benar. Menurut gua ya. Gitu. Tapi kan somehow akhirnya despite all things happens ya yang ya, sekarang despite ini. all the things happen. Cuman kan ujung-ujungnya kan gini ya. Pekerjaan kita bertiga ini adalah salah satu lini pekerjaan yang paling kena impact. Yes. Ya kan? DMS nggak bisa syuting ya, Nu? Yes. Ya kan? Kerjaan gua nge-MC host ya lumayan dari jadwal yang udah kayak waktu berapa episode yang lalu kan gue cerita dari jadwal yang udah lumayan enak ngelihatnya sampai akhirnya dahne lagi gitu kan. Nggak tahu lagi persiapan dan segala apa ke depannya gimana. Aji, video joki gimana itu nasib? Ya, begitulah. Kalau dulu itu kan gue megang banyak, ada klub ya kan, terus ada event-event corporate juga gitu kan. Kalau sekarang tuh corporate ada sih kayak virtualan gitu kan. Dan dia tetap bikin konten gitu. Cuman tuh kayak sekarang tuh kayak berebutan gitu loh. Yes. Di sekarang tuh berebutan banget kayak ya elah yang ngadain cuma satu, yang masuk banyak banget nih gitu kan kayak ya udahlah kayak ya udahlah. Ditambah lagi ketika lo udah mau ngerjain corporate event-event tiba-tiba nggak bisa lagi virtual ditunda lagi kan. Lebih nggak enaknya gitu tuh tiba-tiba udah bikin kita ketunda nih. Iya, terus bayaran belum ada. Terima nasib. Tapi somehow ya gue rasa semua orang banyak lah yang akhirnya ketika masa PPKM darurat ini banyak yang akhirnya menjadi stres, entah itu karena pekerjaan, entah itu karena memang akhirnya orang-orang terdekat yang semakin kena. Tapi somehow maksudnya we're trying to give the positive vibe ya kan, Nu? Yes. Bahwa sebisa mungkin di masa-masa seperti sekarang lu tetap berkarya dari rumah aja juga nggak masalah gitu loh sebenarnya. A lot of things you can do at home. Ya dong. Kita bikin konten Onuni dari rumah sekarang saat ini. Mau nggak mau mempergunakan kecanggihan teknologi. Ya kan? Dan kayak Aji, which is very helpful for me, dari rumah pun juga ngerjain bumper buat laci kiri, segala apa. Maksudnya akhirnya kita tektokan virtual gitu kan semuanya kan.
Gitu. Online. Tapi ya sebenarnya masih banyak kok kegiatan-kegiatan lain untuk tetap berkarya selama di rumah gitu. Tapi gue yakin ya Mas ya, apalagi zaman sekarang ya, dengan orang-orang yang udah pasti kenal sama teknologi gitu, dan setiap orang ya, setiap individu itu punya mobile phone. Yes, indeed. Di mobile phone itu aplikasi banyak banget. Iya. Dan itu bisa relate sama hobi masing-masing, sama gift masing-masing. Betul. Ya kan? Itu Betul. bisa tuh dimanfaatin tuh. Gue yakin dari sekian yang nonton nih, pasti ada aja gift-nya, hobinya, yang unik-unik. Pasti, macam-macam tuh. Kita paling gampang kita tanya bintang tamu kita, ngapain aja di rumah? Nah, ngapain aja ya? Nanya sibuk atau produktif nih? Ya, ada dua nih perbedaan. Kesibukannya ngapain? Kalau sibuk ya standar lah. Kayak kalau sibuk sama gue ini Mas dia. Main, ya kan? Loh, itu salah satu bentuk sosialisasi melalui game online. Gue ngobrol nih sama Wisnu, gitu kan. Ya. Kita main game gitu-gitu kan, dan ya sibuk standar, paling bersihin rumah sibuk gitu kan. Tapi kalau kadang-kadang gue mencoba untuk produktif tuh, tapi kan memang kadang-kadang sebagai seorang desainer itu mood ya kan. Lagi pandemik gini nih, kayak nyari mood yang bener-bener yang gue mau bikin ini nih, walaupun kagak untuk dijual belikan gitu kan, pengen bikin doang, tapi tetap aja kan kayak moodnya tuh harus bener-bener gitu. Kadang ada sisi dropnya gitu kan, lagi kayak gue bener-bener kayak bosen banget nih gitu kan, mau ngapain aja bosen gitu. Tapi kadang-kadang gue harus mencoba tetap produktif gitu. Makanya gue gangguin lo Mas, mau gue bikinin nggak laci kiri gitu. Makanya gue, buset, enak niat banget. Oke, boleh gitu. Mas, episode berikut apa? Gue bikinin lagi. Oke. Kayaknya pengen nyari kesibukan banget ya Ji ya, kayaknya di rumah sampai gue gituin kan. Biar gue waras Mas. Ya tapi maksudnya ya somehow, nah orang kan gini, maksudnya produktif itu belum tentu, maksudnya gini, kita mesti ngomong bahwa yang namanya produktif yang kita maksud ini memang belum tentu menghasilkan uang. Benar. Ya kan, tapi somehow menjaga kewarasan kita sebenarnya. Nah, itu yang penting. Iya kan, gitu loh. Kayak gue akhirnya menjaga kewarasan gue adalah dengan paling gampang nih ya, as simple as gue ngebersihin gudang, cuy. Iya benar. Selain dengan mempertahankan konten-konten yang bisa gue lakukan gitu ya, tapi physically gue ngebersihin gudang rumah gue, lah gue rapihin. Iya benar. Sampai hal-hal begitu ya Mas pokoknya kan. Iya. Iya, emang ya, sih. Jadi itu gitu. Gue juga mikirnya gini Mas, Sob. Let's say gini, dalam kondisi sekarang ini pasti kita kan stressful gitu. Nyampur semuanya rasanya. Ya. Tapi kalau misalnya kita lakuin hobi kita atau gift kita, itu otomatis outputnya akan ke situ dan lebih enak gitu loh. Kita nggak marah-marah ke orang, kita nggak arguing sama orang, kita nggak menebarkan energi negatif gitu loh ke yang lain. Ya kan? Jadinya hormon bahagianya lebih keluar when we doing something we like. Yes, gitu. Benar. Gitu. Ya, atau mungkin kalau emang lu nggak suka, mungkin selama ini lu nggak suka, bisa aja lu menjadi suka. Iya, overtime. Ya kan? Ya overtime karena emang lu trying. Ya sekarang gini, ingat gak sih zaman-zaman PSBB awal waktu tahun lalu? Ya. Orang tiba-tiba jadi banyak yang suka tanaman. Iya, benar. Iya kan? Gitu. Iya. Atau orang-orang yang awalnya nggak sepedaan jadi suka sepedaan. Ya. Overtime ternyata lu jadi suka gitu. Banyak hal yang bisa lo lakukan. Kayak bini gue akhirnya masak. Sekarang sudah berbagai macam resep. Zaman dulu, sebisa mungkin dia nggak masak. Akhirnya jadi ngulik banyak hal ya Mas. Jadi ngulik. Akhirnya ngulik. Iya benar Sob, jadi ngulik. Gitu loh. Iya kan, Wisnu udah cobain salmon mentainya. Nah iya. Halo Mbak Eva, terima kasih ya salmon mentainya. Ya kan, gue lagi tergila-gila sama sambal bawangnya. Ntar ya kalau udah bikin banyak gue kirimin ya. Iya, gue juga maksudnya ya akhirnya menjadi being produktif itu kan ya mungkin ya seperti kata Wisnu ya Ji ya bilang juga ya teman-teman ya bahwa maksudnya emang saat ini kondisi banyak orang yang stres. Iya, setuju. Entah itu lo karena pekerjaan terhambat, entah karena untuk apa ya? Untuk garis besar ya kapital ya. Masyarakat sudah lelah sama semua ini. Iya, gue setuju gitu loh. Tapi in the end ya we have to gitu loh. We have to survive from this. Adaptasi. How? Iya kan?
bukan surviving lewat ini kan bukan cuma soal financially, mentally juga loh. Pasti. Iya kan? Itu yang menjadi buat gue yang menjadi salah satu kendala yang akhirnya ya udah kita ngapain ya di rumah ya kita tetap berkarya aja sebisa mungkin. Mungkin ini kali ya Sobnya, Mas. Tadi kembali lagi yang gue bilang setiap orang pasti punya mobile dan pasti punya account. Ya. Let's say YouTube lah. YouTube itu anytime kita bisa bikin video loh. Kita bisa bikin channel, kita bisa upload video kapanpun, anytime, ya kan? Dengan bukan iklan. ya kan? Dengan apa kemampuan kita masing-masing, Sob. Kayak misalnya suka masak atau nggak make up segala macem, ya kan? Sekarang, tapi kemudian jangan gitu. Persoalannya gini, orang tuh kalau YouTube pasti buat menghasilkan duit, padahal nggak juga, nggak selalu. Juga. YouTube kan kayak ini loh, kayak apa? Kayak blank paper aja. Iya, benar. Kita berkarya kreatif aja di situ. Tuangin aja semua yang apa yang kita pikirin, apa yang kita pengen. Iya. Sebenarnya malah nggak hanya di YouTube loh. Di sekarang nih kalau kita ngomongin sosial media aja sekarang mereka udah ngedevelopnya udah keren banget ya, kayak Instagram deh, dia udah punya reel kan. Ya. Nah, iya benar. Itu gokil. Itu iya benar. Gue kalau ngeliatin teman-teman gue yang tadinya kayak ya udah bukan editor, bukan apa, tiba-tiba bisa bikin bisa bikin video keren gitu kan. Reel ya Sob ya. Iya, itu reel tuh. Instagram reel ya. Jadi kayak ya banyak yang ngulik sih menurut gue, jadi kayak punya sisi seninya jadi keluar semua tiba-tiba atau apa. Iya. Betul. Ya, karena kan emang sebenarnya pada masa-masa sulit kan insting surviving orang akan keluar. Ya benar. Gitu. Itu kan udah common things gitu. Common things benar. Ya, makanya ya, akhirnya diharapkan ya emang semua orang juga akhirnya ujung-ujungnya setidaknya bisa apa ya istilahnya tetap berkarya, tetap produktif di rumah gitu. Gua nggak tahu, mungkin teman-teman yang nonton di sini juga bisa kasih tahu gitu. Maksudnya lu ngapain aja sih di rumah? Ada yang bercocok tanam, ada yang kayak gue maksudnya gini, oke, kita mau ngomongin sisi konten kreatif, kita bikin konten entah itu on social media, Instagram, Twitter, YouTube dan segala apa gitu, for the sake of kesehatan otak aja, kesehatan pikiran gitu. Di rumah kemarin ya Ji ya, kita kan nelfon ya, video call gue, Wisnu, Aji, sama Aryo teman kita juga. Pada mencari kesibukan, gue bilang sama Wisnu, ya udah Nu, lu coba aja lu lap-lapin tuh action figure lu. Kan lumayan rumah jadi bersih. Gitu. Ya itu kan alternatif sebenarnya bisa lakuin, atau kayak gue bersihin gudang gitu kan. Ya bisa. Tapi banyak. Ini juga ya, Sob, Mas, dengan kita ngelakuin hobi kita di saat ini, nanti let's say misalnya berapa semoga secepatnya ya sudah selesai nih, jadi bisa kembali normal lagi. Pas pada saat kita normal lagi, kita jadi lebih produktif karena kita overtime udah terbiasa sama kreatif. Secara nggak langsung ini sih ningkatin skill lah, ya kan? Tuh, itu dia. Iya. Aji belajar skill apa, Ji? Untuk saat ya ini dia nih, gue kemarin tuh sempat belajar